Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Baik, perkenalkan saya Ido Febriani Kawiba. Saya founder Ziyadah Consulting. Ziyadah Consulting ini adalah konsultan bisnis dan manajemen yang punya misi untuk bisa membantu para pengusaha muslim agar usahanya bertumbuh, kokoh, berkah karena menerapkan syariat, dan mempunyai tim yang handal serta usahanya bisa lebih bermanfaat, lebih baik, lebih luas, dan lebih besar. Kali ini kita meneruskan video-video sebelumnya tentang 7 hal yang perlu diperhatikan dalam bersyirkah. Kemarin 7 poin itu sudah kita bahas satu persatu, dan seperti yang saya janjikan sebelumnya, untuk kita selanjutnya untuk bisa membahas studi kasus dari apa yang pernah saya temukan dari para pengusaha yang bersyirkah. Kemungkinan insya Allah video studi kasus ini dibagi beberapa video karena agar tidak terlalu panjang ya dalam video ini. Maka yang pertama di poin pertama ya, karena memang kita sudah selayaknya sebagai pengusaha muslim, kita selalu memperhatikan syariat Allah dalam berbagai hal termasuk dalam bisnis ya, agar tentunya tujuannya tidak melanggar syariat Allah, dan dengan tidak melanggar tersebut maka Allah ridha dan bisa menjadi tidak membahayakan diri kita di akhirat dan bisa menjadi wasilah kita masuk surganya Allah. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah akar syirkah sudah sesuai dengan syariat Islam. Ya, maka ada beberapa kasus yang saya temukan ya, yang tidak sesuai dengan akar tersebut, tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebenarnya dalam berakad nama itu tidak perlu ya, maksud saya tidak perlu disesuaikan dengan istilah-istilah Islam ya. Jadi yang penting akadnya atau hakikat dalam akadnya tidak ada yang melanggar syariat Islam ya. Karena itu yang penting, jadi tidak perlu namanya misalkan harus ditulis mudharabah atau inan, itu tidak perlu sebenarnya. Maka kita tidak perlu menghafalnya, tidak harus maksud saya menghafalnya. Maka yang penting hakikatnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Maka biasanya banyak terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam. Contohnya yang pertama adalah biasanya investor atau pihak yang bersyirkah dengan baik itu mudharabah atau inan, terutama mudharabah ya, biasanya mau bersyirkah jika ya, pendapatannya tetap ya, pendapatannya tetap atau fixed income ya, jadi dia mendapatkan pendapatan bulanan bahkan ya, yang seharusnya syirkah itu dibagi hasilnya setelah syirkah berakhir ya. Maka dia meminta pendapatan tetap bahkan tiap bulan gitu kan. Ini tidak diperbolehkan karena pastinya dalam perjalanan bisnis itu ada untung ada rugi, dan itu pasti harus ditanggung bersama. Maka syirkah ini harus setiap pihaknya mau menanggung rugi dan pastinya berhak atas keuntungan ya, karena Rasulullah SAW mengatakan tidak berhak keuntungan pada seseorang yang tidak mau menanggung risiko ya, jika tidak mau menanggung risiko maka tidak berhak keuntungan atasnya gitu ya. Jadi rugi ini ditanggung bersama dan keuntungan ini harusnya yang berhak untuk dibagi. Maka untuk meminta pendapatan tetap ini tidak dibolehkan. Yang kedua, udah umum ya pada investor ini, apalagi yang belum profesional ya, atau yang investor tidak profesional atau awam ya, biasanya tidak mau menanggung rugi karena dari melihat plan bisnisnya bagus, ada kesempatan bagus,
ya dianggapnya tidak ada lagi risiko gitu, sehingga ya kalau plannya untung ya harusnya kejadiannya untung gitu yang mereka anggap, sehingga tidak mau menanggung rugi. Sehingga pada saat Sirka berakhir ya beliau meminta modalnya semua kembali, ya, yang ditanamkan itu kembali semua. Jadi padahal dalam neracanya itu rugi gitu. Sehingga pihak mudhari pengelola biasanya akhirnya dianggap hutang jika tidak bisa mengembalikan seluruh modal yang sudah ditanam. Misalkan menanamkan modal 10 juta selama 1 tahun, nah itu harus kembali 10 juta. Ini padahal yang sisanya setelah aset dijual, cashnya itu sisanya 8 juta, maka dianggap 2 juta ini berhutang si mudhari ini pengelola. Ini juga tidak dibolehkan ya, ini sering terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, membagi laba bersih. Ini saya catat karena takut lupa ya, apa yang pernah saya saksikan, apa yang saya pernah dengar dan melihat langsung ya terjadi pelanggaran syariat. Yang ketiga, membagi laba bersih secara bulanan ya dari dasar laporan laba rugi bulanan ya. Padahal masa Sirka belum berakhir. Ini sudah saya pernah sampaikan di video-video sebelumnya, maka yang menjadi dasar untuk membagi hasil itu sebenarnya adalah neraca, bukan laporan laba rugi. Karena laporan laba rugi bulanan ini hasilnya sebenarnya hasil laba semu. Bisa jadi di bulan ini untung, bisa jadi bulan berikutnya tidak untung. Ya, maka pada saat dibagi bulanan, ya berdasarkan laporan laba rugi bulanan tersebut, ini bisa jadi dia pada saat masa Sirka mempunyai kelebihan yang diambil. Nah, jadi maksudnya begini, misalkan bulan pertama untung 100.000, kemudian bulan kedua minus 100.000, sehingga bulan ketiga sebenarnya perusahaan ini tidak untung, misalkan berakhir pada bulan kedua Sirkanya ya. Nah, maka sebenarnya perusahaan ini tidak untung, untungnya 100.000 di bulan pertama, rugi 100.000 di bulan kedua gitu kan. Berarti kan sebenarnya tidak untung. Maka yang sudah diambil kemarin ini 100.000 seharusnya dikembalikan. Ya kenapa? Karena tidak untung. Sehingga jika diambil duluan bulanan itu seharusnya bisa dilakukan apabila dicatat sebagai hutang, bukan dicatat sebagai bagi hasil yang diambil. Karena jika melakukan itu, ya, padahal masa Sirkah ini masih ada, ditakutkannya pada saat selesai masa Sirkah ada bulan-bulan yang rugi lebih banyak daripada bulan-bulan yang untung, atau bulan yang keuntungan lebih sedikit daripada kerugian yang ditanggung, sehingga akhirnya rugi gitu kan. Ini yang tidak dibolehkan. Nah kemudian menganggap, nah ini yang keempat, biasanya pihak mudhari nih atau pengelola apabila akadnya mudharabah ya, itu menganggap aset tetap menjadi milik pengelola ya, jika Sirka berakhir ya. Jadi dianggapnya aset-aset tetap ya, bukan cashnya itu dianggap milik pengelola, sehingga diambil gitu ya, baik itu brandnya atau mobil jika ada, atau aset-aset tetap lainnya lah, gedung, bangunan, booth dan sebagainya macamnya itu diambil sama pihak pengelola ya. Jadi diambil, jadi dianggap milik sendiri. Padahal jika akad mudharabah semuanya dikembalikan kepada pemilik modal ya, bukan hak pengelola ya, apapun bentuknya, meskipun misalkan ditetapkan untuk dijual dulu misalkan, tapi sebenarnya itu adalah hak semua yang terjadi, semua yang ada ya, yang sebelumnya memang ada atau setelah terjadinya syirka dengan akad mudharabah, itu haknya pemilik modal ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, biasanya pemilik bisnis jika mencari investor ya menyampaikannya bisnis ini aman, tidak ada risiko ya. Jadi menyampaikannya bisnis ini aman, tidak ada risiko. Pada saat ditanya, loh kenapa kok bisa aman, tidak ada risiko? Karena dia bilang sudah ada yang membeli, atau dalam bahasa manajemennya ada captive marketnya. Jadi misalkan by project ya, saya mempunyai project, ada pemesanan
mungkin bahan bangunan ya, misalkan ada pemesanan semen sebanyak 1.000 sak ya, misalkan saya bilang, atau pihak yang menawarkan investasi ini bilang, atau pengelola ya, atau mudorib bilang, ini tidak ada risiko. Kenapa? Karena sudah ada yang mau beli, ini ada pesanannya Pak ya, 1.000 sak semen ya, sudah jelas, invoice-nya jelas ya, purchase ordernya jelas gitu kan, bukan invoice ya, purchase order sebelum beli ada purchase ordernya jelas gitu kan, dokumennya jelas bahwa ini ada pemesanan 1.000 sak. Padahal tidak ada di dalam bisnis ya, tidak adanya risiko. Maka kaidah tadi ya, kaidah dasarnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidak ada keuntungan bagi yang tidak mau menerima risiko. Sehingga jika mau menerima risiko maka berhak keuntungan untuknya. Gitu ya. Begitu pula hukum positif gitu ya. Karena ini diadopsi oleh Barat menurut saya, maka teori Barat mengatakan high risk high return. Ya, ini hukum positifnya begitu. Jadi semakin tinggi risiko seharusnya semakin tinggi pengembalian, ya, semakin tinggi return. Maka tidak ada bisnis yang tidak ada risiko. Ya, bisa saya contohkan pada saat beliau mengatakan tidak ada risiko, saya mengatakan jangankan bisnis ini belum jalan, ya, jangankan bisnis ini sudah jalan, ya, belum jalan pun, misalkan dari supplier pun, dari pihak produksi pun, produsen pun itu sudah ada risiko. Ya, karena apa? Karena pada saat barang kita belum terima ini, itu resikonya juga sudah banyak. Misalkan contoh pengirimannya terlambat, ya, sehingga kita juga terlambat mengirimkan pada yang pesan tadi, sehingga ada klaim dibatalkan perjanjian jual belinya karena terlambat. Ini sangat bisa. Atau ada klaim karena kamu terlambat, kamu menanggung biaya, yang biaya itu ternyata menjadikan kerugian buat kita. Klausulnya seperti itu misalnya bunyinya, karena bisa jadi kan dari supplier terlambat mengirimkan kepada kita, atau bisa jadi tidak terlambat ya, bahkan rusak barangnya, ya kan. Pada saat pengiriman 1.000 sak dari supplier ya, itu mengalami kerusakan di jalan yang sehingga pada saat supplier tidak mau bertanggung jawab ya, akhirnya kita harus menggantikan barangnya atau membeli ulang barang tersebut sehingga terjadilah kerugian. Ya, begitu pula pengiriman dari kita ke yang pesan dan seterusnya. Jadi banyak sekali kalau kita mau meneliti keulang kembali ya, risiko-risiko yang ada ini, seharusnya tidak bisa kita sampaikan tidak ada risiko. Meskipun ini sudah melayani captive market, meskipun ini sudah melayani pemesanan yang sudah jelas pasti ada pemesanan. Ya. Kemudian tidak menyampaikan ya, atau tidak menyampaikan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kalau tadi kan menyampaikan tidak ada risiko. Kalau ini tidak menyampaikan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Ya, maka saran saya seharusnya risiko-risiko ini disampaikan. Ya, apapun itu, sehingga tertulis disampaikan. Ini loh, nanti risikonya bisa saja terjadi. Dan jika seperti itu, positifnya apa? Positifnya pasti kita minta penjelasan bagaimana menanggulangi risiko tersebut, kan gitu kan. Maka insya Allah dengan izin Allah bisnis ini biasanya akan lebih aman. Kemudian yang selanjutnya biasanya terjadi adalah tidak jelas posisi dari pihak yang bersyirkah. Jadi misalkan biasanya yang terjadi adalah pemodal ini bukan pemilik modal. Ini ya biasanya terjadi. Jadi pemodalnya sebenarnya bukan pemilik modal dan dia dianggap sebagai pemodal. Dan ini setahu saya dari ustaz-ustaz kami tidak dibolehkan yang pemodal yang bukan miliknya modalnya dianggap sebagai pemodal sehingga mendapatkan bagi hasil juga. Ya. Bahkan modal yang ditanamkan oleh pemodal sesungguhnya tidak disampaikan jumlahnya secara gamblang kepada pengelola. Jika akadnya suka mudharabah ya, kepada mudharib dia tidak menyampaikan secara gamblang. Misalkan bisa jadi yang ditanamkan oleh pemodalnya yang asli, pemilik modal itu 100 juta, tapi yang disampaikan hanya 50 juta. Itu bisa terjadi karena sebenarnya yang bukan pemilik modal ini hanya menyampaikan dan dia sebenarnya sebagai samsara, sebagai makelar, sebagai perantara, yang harusnya dia hanya berhak atas fee dari penyaluran modal yang jelas jumlahnya
sehingga modal yang disampaikan kepada mudharib itu tidak dikurangi, ya. Tidak dikurangi karena itu adalah amanah dari pemilik modal yang sebenarnya. Nah, ini sering terjadi sehingga tidak jelas posisinya ini pemodal atau pemilik modal atau hanya perantara. Sehingga pada saat perjalanannya ditemui bahwa ternyata ini bukan pemilik modalnya, ternyata ada lagi gitu. Dan dia meminta bagi hasil juga. Padahal dia tidak mengeluarkan apa-apa. Ya, jadi kembali kepada kaidahnya, jika tidak mau menanggung risiko atau tidak ada risiko yang ditanggung, maka tidak berhak atas keuntungan. Yang bisa adalah hanya fee yang mereka dapatkan. Baik, kemudian yang terakhir yang pernah saya dapatin adalah tidak jelas berapa modal yang disertakan karena berupa aset tetap. Ya, jadi misalkan saya punya ruko nih, ayo kita kerjasama, kamu pakai usaha. Nah, rukonya ini tidak dinilai, sehingga pada saat misalkan sirkainan, ya, itu tidak jelas kerugian yang ditanggung berapa seharusnya, karena modalnya tidak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi tidak jelas juga bagi hasilnya berapa, karena modal awalnya tidak dihitung, tidak jelas karena dia berupa ruko. Nah, seharusnya pada saat dia berupa aset tetap, dia di appraisal secara keumuman, ya, secara urf kita cek ruko ini sebenarnya nilainya berapa. Ya. Jika dinilai gedungnya bisa, atau juga bisa dinilai dengan sewa, ya, dinilai dengan berapa sebenarnya jika kita menyewa gedung ruko tersebut. Yang intinya akhirnya diketahui modal awal itu berapa. Karena tadi sebenarnya bagi hasil itu berdasarkan kelebihan dari modal yang dikelola, bukan berdasarkan laporan laba rugi bulanan atau laporan laba rugi tutup bulan, tutup buku, ya. Yang dilihat ada neraca perkembangan modalnya. Di neraca itu kita lihat, kalau awalnya kita hitung semuanya cash, aset segala macam 1 miliar di awal sirka, maka di akhir sirka berapa, ya, di neraca itu jumlah neracanya gitu. Apakah lebih dari 1 miliar atau berkurang? Kalau berkurang berarti itu rugi, kalau lebih itu berarti keuntungan. Nah, keuntungannya itulah yang dibagi. Ya, maka beberapa hal itulah yang biasa saya temukan dan lumrah terjadi di lapangan, ya, lumrah terjadi pada saat pihak-pihak bersirka di antara pengusaha muslim, sehingga akhirnya yang sirka yang diharapkan menjadi manfaat, menjadi solusi, karena sirka ini adalah solusi dalam Islam, maka diatur oleh syariat Islam, ya, itu tidak terjadi manfaatnya, ya, tidak terjadi manfaatnya. Sehingga saran saya memang sirka ini adalah solusi, tapi perlu disiapkan, ya, perlu disiapkan baik jika disiapkan atas izin Allah, ya. Itu disiapkan apanya? Pertama, pengetahuan ilmu syar'inya, sehingga pihak-pihak bersirka seharusnya mempelajari dulu ilmu syar'inya bagaimana. Ya, tidak boleh juga salah satu pihak, nggak boleh juga satu saja yang mengerti kemudian pihak lainnya tidak mengerti. Ini akan terjadi gap sehingga pada saat ada permasalahan bisa terjadi konflik. Tapi kalau sudah sama-sama ngerti, bahwa ternyata aturannya ini dalam syariat ini, itu lebih enak dalam mengkomunikasikan jika ada masalah. Ya, kemudian juga disiapkan bisnisnya, gitu kan. Di poin-poin selanjutnya, di studi kasus selanjutnya, di video selanjutnya studi kasus dalam bersirka ini akan kita sharing tentang bagaimana perusahaan ini tidak siap secara bisnisnya, gitu kan. Siap secara ilmu syar'inya sudah siap, ternyata secara bisnisnya bisa jadi tidak siap. Maka seharusnya disiapkan dua-duanya sehingga semoga Allah memberikan manfaat dalam sirka ini. Ya. Karena tujuan sirka jelas, tujuan sirka atau bekerja sama ini saling memberikan manfaat. Maka saya doakan para pengusaha muslim yang sedang bersirka saat ini bisa saling memberikan manfaat, karena sudah sama-sama mengerti ilmu syar'inya dan sama-sama menyiapkan bisnis yang akan disirkahkan dengan baik. Ya. Saya rasa cukup sekian sharing dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan di subscribe, ya, channel kita Ziyadah Consulting Channel. Ya, nantikan video selanjutnya mengenai studi kasus dalam bersirkah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.